DPR. Padahal banyak sekali rancangan undang-undang yang digarap dan itu kan pemerintah sendiri hingga puluhan tahun sampai sekarang belum juga dapat diproses, apalagi disahkan di DPR. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sampai hari ini pemerintah sudah mengeluarkan paling tidak 10 peraturan pemerintah turunan. 10 peraturan mulai pemerintah. Dari peraturan tentang evaluasi perencanaan dan penyelenggaraan, kemudian bagaimana kesejahteraan disabilitas, bagaimana aksesibilitas dan akomodasi yang layak, hingga mengenai status disabilitas dalam berbagai hal. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, sudah sekitar 70% peraturan teknis telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah seberapa jauh implementasi pemerintah telah mewujudkan komitmennya itu dalam bentuk implementasi. Karena kehadiran aturan hukum ini belum sebetulnya menjadi jaminan, karena sudah terlalu banyak realitas membuktikan bahwa aturan begitu banyak, tetapi ternyata juga keadilan bagi penyandang disabilitas masih merupakan persoalan besar. Misalnya kita bicara tentang hak untuk peroleh pekerjaan. Memang di berbagai kesempatan pemerintah telah membuka akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, terutama dalam lingkup PNS misalnya. Tetapi dalam banyak kasus ditemukan juga fakta bahwa persyaratan untuk rekrutmen PNS bagi disabilitas itu ternyata tidak disemari dengan kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang membuat kita semua ini meradang. Saya pernah ditelepon teman di Bali bahwa dia terpaksa mempersoalkan penerimaan PPNS tahun 2020 lalu oleh karena kawan saya ini seorang tunanetra melamar di panitia penerimaan CPNS di Denpasar. Dia kemudian memprotes oleh karena yang tertera dalam statement penerimaan itu bahwa yang diterima hanyalah disabilitas fisik. Nah, dia tanya kepada saya, Pak, apakah itu fisik mencakup juga tunanetra ya? Dalam sampai hari ini ternyata praktis seperti itu selalu dimainkan ya oleh otoritas CPNS. Kalau mereka sebetulnya sudah tahu bahwa dalam penerimaan CPNS itu penyelenggara bagi pengambil tidak boleh melakukan diskriminasi, membeda-bedakan antara disabilitas satu dengan disabilitas lain. Tapi kenyataannya panitia penerimaan CPNS sampai hari ini selalu membentur-benturkan itu seperti ini. Nah, ini bukan barang baru ya. Dulu. Terkesan kalau memang penerimaan panitia penerimaan CPNS sebetulnya hanya setengah hati, tidak sungguh-sungguh ingin menunjukkan keberpihakannya kepada penerimaan CPNS dari kalangan disabilitas. Dia membuat persyaratan sesulit mungkin sehingga tidak mendukung sama sekali apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang mengharuskan semua pihak untuk memberi kemudahan. Apa yang disebut dengan aksesibilitas itu adalah kemudahan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 juga dilembagakan prinsip reasonable accommodation yang diterjemahkan menjadi akomodasi yang layak bagi setiap penyandang disabilitas dalam segala aktivitas maupun pergerakan apapun di ruang-ruang publik.
Pak Sarudin. Tapi semua ini hanya ada dalam kata-kata, Oke. menurut aturan hukum. Tetapi belum tampak konkret dalam tindakan nyata Iya. pengambil kebijakan. Iya, iya. Sampai hari ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 lebih mirip sebagai pajangan yuridis. Seolah-olah itu hanya menjadi tameng bagi otoritas untuk menunjukkan simpatinya. Tetapi untuk tindakan nyata masih sangat jauh dari panggang. Oke. Seperti itu penggambarannya mengenai disabilitas sampai di kekinian. Iya. Ternyata aturan-aturan yang ada dan juga peraturan-peraturan turunannya ini belum mampu diimplementasikan begitu ya di setiap lini kehidupan. Masih ada oknum-oknum yang belum bisa menjabarkan, apalagi sedangkan pemerintah saja begitu. Pemerintah saja ini aparat-aparatnya belum mampu kemudian untuk bisa memberikan atau mengimplementasikan undang-undang tersebut. Nah, yang pertanyaan kemudian bagaimana dengan pihak swasta begitu ya terkait dengan urusan memberikan pekerjaan. Itu yang selalu menjadi barometer perhitungan kita ya. Kalau di level birokrasi saja masih terdapat sikap-sikap yang bisa disebut ini a priori ya, hingga sentimen, prejudis ya. Wah, bisa kita bayangkan bagaimana kalau itu di sektor swasta yang mereka itu tidak sama sekali berkepentingan dengan isu rehabilitasi, karena mereka lebih sibuk dengan kepentingan bisnisnya. Kita ambil contoh kasus Ibu Ade di Sumatera Barat. Ini seorang dokter gigi yang sebenarnya sudah diterima. Jadi waktu CPNS itu dia sudah lolos karena memang kebetulan Ibu Ade ini tergolong lihai dan cerdas ya, sehingga soal-soal yang diajukan ternyata bisa dijawab dengan mudah. Jadi dengan prestasinya itu Ibu Ade sebetulnya dinyatakan lolos. Tetapi ada kemudian menimbulkan kontroversi karena Bupati Solok yang sebagai pengguna CPNS nanti itu menolak kelulusan Ade ini. Coba ya, ini di saat Undang-Undang Nomor 8 2006 sudah berlaku loh ya. Sudah ada juga peraturan-peraturan teknisnya. Tapi fakta menunjukkan bahwa di kalangan penguasa sebetulnya masih belum bisa disebut sebagai elemen-elemen pemerintahan yang satu suara ya, karena mereka masih memandang disabilitas dengan berbagai persepsi destruktif, sehingga sampai hari ini disabilitas Indonesia masih harus berjuang untuk melawan segala bentuk diskriminasi disebabkan oleh perilaku dan persepsi destruktif di kalangan penguasa sendiri. Jadi kita ternyata tidak cukup dengan lahirnya begitu banyak aturan hukum. Karena ternyata aturan hukum itu juga tidak begitu mampu untuk melindungi dan sekaligus memberikan efek jerah kepada setiap pejabat yang menyalahgunakan jabatannya misalnya ya, dengan melakukan diskriminasi atas dasar disabilitas, dan tentu dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan mereka. Oke. Iya. Pendengar mungkin Anda tertarik ingin menanggapi ya, silahkan lewat 0812 4423 9440 0812 4423 9440. Komitmen pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Komitmen pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ya. Rahman Gustur kayaknya terputus ini, walau HP-nya mungkin lobet ya. Saya masih bersama dengan Pak Sarudin Daming. Baik, ini terkait masalah pekerjaan, itu tadi masalah pekerjaan. Lalu bagaimana terkait dengan hal lainnya begitu, masalah aksesibilitas, bagaimana kemudian ketika
ya komitmen untuk katakanlah fasilitas-fasilitas fisik ya. Ini kan masih banyak juga begitu yang belum terpenuhi ya, masih banyak yang kemudian masih mengesampingkan ya keberadaan para penyandang disabilitas. Nah, sehingga terkadang fasilitas-fasilitas publik yang dibangun itu masih banyak juga yang belum akses untuk para penyandang disabilitas. Artinya mereka belum mendapatkan hak sepenuhnya juga situ, Pak Sarudin Daming. Dari aktivis awal tahun 2000-an, iya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, iya, tahun 2005 kalau tidak salah ya. Ini mengenai bangunan gedung. betul. Dalam undang-undang ini diamanatkan begini. Setiap bangunan gedung wajib memenuhi syarat administratif maupun syarat teknis. Nah, syarat teknis di sini salah satunya adalah harus memenuhi aksesibilitas. Artinya apa? Artinya undang-undang ini sudah lama lahir. Iya. Dan sudah mencantumkan kewajiban bagi penyelenggara bangunan gedung untuk menyediakan aksesibilitas. Ini sudah dilakukan berbagai sosialisasi. Kalau sudah lahir juga peraturan teknisnya, bahkan dari peraturan Menteri PU sudah berulang-ulang dibuat. Tetapi kalau kita melakukan evaluasi, seberapa jauhkah bangunan gedung tidak usah milik swasta, milik pemerintah dulu. Milik pemerintah atau yang digunakan oleh pemerintah telah memenuhi kewajibannya menyediakan aksesibilitas. Ternyata untuk di Kota Makassar saja misalnya ya, kantor gubernur itu kalau kita telisik secara dalam, hanya sedikit sekali itu pun dibuat ala kadarnya yang disebut sebagai penyedia aksesibilitas. Itu karena kebetulan sudah ada instruksi. Tetapi aksesibilitas yang standar sama sekali masih jauh sekali. Nah, ini maaf saja kalau saya ke RRI Makassar juga saya rasa-rasanya belum menemukan ada. Sudah ada kok Pak. Ada sesuatu yang signifikan ya. Ya, kalau untuk sekedarnya sih memang ada ya. Tapi sudah ada sekarang nih. Mungkin nanti jalan-jalan ke RRI Makassar, mungkin Pak Sarudin Daming akan bisa merasakan begitu. Ada yang berbeda. Ya. Jangan lupa aksesibilitas yang dimaksud oleh undang-undang itu. Ternyata memang juga sering disempit artikan. Misalnya seperti apa itu, Pak? Ya, kadang-kadang yang dimaksud aksesibilitas itu cuma misalnya sudah ada rem, seolah-olah aksesibilitasnya cuma bagi mereka yang pengguna kursi roda, ya kan? Oke. Atau juga mungkin untuk tunanetra dibuktikan semacam guidance block, itu yang dianggap sebagai aksesibilitas. Tapi soal lain misalnya aksesibilitas non fisik seperti layanan, seperti kebijakan tertentu, perlakuan khusus, itu belum dipahami dengan baik. Saya punya pengalaman begini ya. Masih rendah pengetahuannya mungkin Pak Sarudin ya. Persis. Jadi waktu itu suatu hari saya penerbangan dari Makassar ke Jakarta. Begitu saya tiba di Jakarta, ini mungkin ada informasi antara Makassar Jakarta, ada salah seorang penumpang kita yang disabilitas, tolong difasilitasi kalau sudah tiba di Jakarta. Mungkin begitu ya komunikasi mereka. Yang pasti ketika saya turun tangga, tiba-tiba di ujung tangga itu sudah menunggu kru pesawat ini
dan memberitahu saya bahwa saya diminta untuk menggunakan kursi roda. Iya. Ya, saya sambil senyum-senyum. Wah, ternyata sangat baik pelayanan ini. Hanya masalahnya saya kan bukan jenis disabilitas yang menggunakan kursi roda. Iya. Ya kan? Tapi begitulah pemahaman yang terjadi di tingkat pelayanan publik. Asal disabilitas maka selalu diasosiasikan kursi roda. Tapi istri saya bilang begini, Pak, udah Pak, di penuh saja. Oh, nggak apa-apa kan, naik aja. Kita enak, nggak apa-apa, nggak jalan lagi gitu ya. Oke. Saya juga naik saja gitu. Dan itu saya sengaja foto untuk menjadi testimoni ya. Bahwa beginilah bentuk pemahaman penyedia layanan penerbangan dalam memahami apa yang disebut dengan fasilitas khusus. Jadi fasilitas khusus itu cuma satu yang disebut sebagai aksesibilitas, yaitu kursi roda. Iya. Jadi masih banyak yang gagal paham sebetulnya nih Pak Sarudin Daming ya. Yang seharusnya kemudian bagaimana setiap bentuk pelayanan publik ini kan mesti harus ada semacam semacam training yang diberikan ya, pengetahuan yang diberikan bagaimana kemudian bentuk pelayanan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Nah, ternyata penyandang disabilitas bukan hanya bagaimana ketersediaan jalan untuk mereka yang bukan kursi roda, bagaimana adanya petunjuk bagi mereka yang tunanetra, tetapi banyak bentuk pelayanan yang memang ini seharusnya disediakan, tetapi ini belum sama sekali kira-kira kalau menurut pandangan Anda bentuk pemahaman ini berapa persen yang mereka sudah pahami begitu, yang menjangkau begitu sampai di pemikiran mereka terkait dengan pelayanan kepada para penyandang disabilitas ini, Pak Sarudin Daming? Masih rendah sekali. Dan itu tidak hanya terjadi pada level teknis. Tapi kalau petunjuknya sebenarnya sudah ada nggak Pak ya, bahwa ini ya yang harus diterapkan? Sudah lengkap sebetulnya. Yang ditunjuk oleh peraturan Menteri Perhubungan ada, Menteri Perumahan Rakyat juga ada, Menteri Pendidikan ada, Menteri PU lengkap. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengaturan kaidah-kaidah normatif, hampir dibilang sudah tidak ada yang kurang gitu ya. Yang kurang ini adalah pelaksanaannya gitu. Kenapa? Karena antara yang level pembuat kebijakan dengan pelaksana itu yang terlalu jauh jaraknya, sehingga kebijakan-kebijakan yang muncul itu dipahami sesuai dengan penafsiran masing-masing. Coba ya tentang disabilitas saja, di undang-undang itu kita menggunakan istilah disabilitas, tapi ada kelompok-kelompok tertentu penyandang cacat mempromosikan istilah lain. Istilah difabel. Jadi dari situlah kemudian menimbulkan kerancuan kali kebenturan istilah dari segi istilah saja ini. Jadi kita ini memang kadang-kadang tidak konsisten dan tidak konsekuen. Ya, padahal istilah disabilitas itu kan sudah dibakukan secara formal juridis dalam undang-undang maupun di peraturan-peraturan manapun. Difabel bagaimanapun keadaannya tidak menjadi istilah resmi. Faktanya RRI juga kadang-kadang mempopulerkan istilah yang tidak baku itu. Difabel. Iya. Istilah itu seharusnya seharusnya itu nggak dipakai lagi, Pak ya? Seharusnya sudah tidak dipakai lagi istilah difabel ini. Iyalah, kita kan sudah punya undang-undangnya. Nah, negara bersama semua komponennya sudah bersepakat bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah disabilitas, bukan istilah mana yang lain. Tapi kan sampai hari ini banyak pihak yang mempromosikan istilah-istilah lain yang menimbulkan perbenturan dan kerancuan dalam memahami aspek-aspek disabilitas dengan segala konteksnya. Saya minta dulu nih Pak Sarudin Daming, ini mungkin sebagai edukasi juga, kalau kemudian istilah difabel dan disabilitas, apakah kemudian nanti akan timbul perbedaan pandangan begitu terkait dengan istilah tersebut? Begini, kalau secara awam
sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ya. Yeah. Tetapi persoalannya ini masalah ideologi. Oke. Karena begini, antara dua istilah ini ada pihak-pihak di masyarakat kita yang sampai hari ini memperbenturkan keduanya ya. Ada seolah-olah menganggap salah satu di antaranya lebih superior dibanding yang lain. Ya, ada kelompok-kelompok disabilitas dan jaringannya itu memposisikan disabilitas itu sebagai istilah yang penuh problem katanya. Jadi dia menolak menggunakan istilah disabilitas. Di masyarakat kan tidak ada situasi seperti itu ya pada level awam. Tapi di level elit ada. Itu problemnya. Mereka kemudian mengusung dan mempromosikan istilah disable. Ya, mereka beranggapan bahwa istilah disabilitas itu kan masih mempunyai konotasi negatif, disabilitas, ya, yang artinya katanya tidak mampu. Wah, ini kan istilah yang tidak enak didengar gitu, ya. Tidak mampu. Ya, tidak enak didengar gitu, ya. Okay. Jadi kebetulan saya yang terlibat dalam rancangan undang-undang ini, dan saya pula lah yang mempelopori gerakan penggantian istilah penyandang cacat. Maka ditemukanlah istilah pengganti, yaitu istilah penyandang disabilitas. Itu kita rumuskan dulu dalam sebuah semiloka di Cibinong. Di Cibinong tahun 2009. Itu sebelum lahirnya undang-undang ya. Memang yang pertama agenda kita adalah bagaimana istilah penyandang cacat itu segera diganti ya, karena mempunyai berbagai makna yang tidak begitu membangun peradaban, gitu ya. Dari pusat bahasa yang kita hadirkan waktu itu merekomendasikan istilah yang sudah masuk di glosarium maupun sudah KBBI, yaitu disabilitas. Mereka menjelaskan bahwa istilah disabilitas ini cocok dengan deskripsi orang yang digambarkannya itu orang yang memiliki berbagai potensi yang dianggap tidak mampu. Kemudian di tingkat internasional istilah ini resmi dipakai oleh PBB dan semua dokumen-dokumen internasional memakainya. Berbeda dengan istilah disable. Istilah disable tidak masuk glosarium dan tidak masuk di kamus-kamus. Di kamus bahasa Inggris pun tidak ada istilah disable itu ya. Ya, Pak Sarudin Daming. Sebelum lanjut mungkin Pak Sarudin Daming, saya akan sampaikan dulu ada beberapa opini pendapat dari warga masyarakat ya. Mengenai dengan pertanyaan, sudah terpenuhikah hak-hak para penyandang disabilitas? Ada banyak komentar yang masuk, ada banyak opini yang masuk dari masyarakat. Saya bacakan beberapa di antaranya. Pak Niko di Makassar ya. Nah, secara ini mungkin aksesibilitas terkait dengan fasilitas-fasilitas fisik ya untuk warga atau penyandang disabilitas. Ini belum dipenuhi 100% begitu, karena masih ada begitu tempat-tempat yang sebetulnya tidak akses bagi penyandang disabilitas. Hanya mungkin taruhlah misalnya di Makassar ya, di Makassar sendiri ini baru berapa persen saja yang kemudian ini bisa kemudian dilewati oleh para penyandang disabilitas. Nah, ini di Makassar seukuran kota besar. Lalu bagaimana dengan di daerah-daerah? Pak Martono dari Endrekang mengatakan ya, nah belum sepenuhnya dilakukan begitu ya, terkait dengan akses jalan misalnya. Nah, di daerah di Endrekang misalnya ini belum ada ya. Kalaupun ada baru sebagian kecil saja, dan mungkin ini hanya sekedar boleh dikatakan formalitas segala ya, formalitas semata ya, pembangunan fasilitas fisik yang ada aksesnya bagi penyandang disabilitas. Haji Ani di Maros belum terpenuhi 100% begitu ya. Ini rata-rata semuanya menyoroti seputar fasilitas-fasilitas fisik Pak ya. Pak Wahyu demikian juga,
yang dari Bone juga ya, Pak Pomar di Bone juga mengatakan seperti itu. Mereka melihat dari pandangan mata yang ada fasilitas fisik. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk layanan-layanan lainnya? Nah, tentunya ini akan lebih boleh dikatakan masih butuh perjuangan lagi. Ya, kayaknya masyarakat masih melihat secara fisikly apa yang kemudian dibangun oleh pemerintah, terutama untuk bagaimana supaya warga penyandang disabilitas ini juga mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kesetaraan begitu sesuai dengan apa yang menjadi hak-hak mereka, Pak Sarudin Daming. Ya, itu masyarakat saja sudah membuat kesimpulan demikian, sudah bisa dipastikan bahwa mata dan perasaan masyarakat sudah lebih tajam dibanding yang disabilitas sendiri ya. Sebetulnya begini. Memang ada sejumlah fasilitas yang disediakan oleh otoritas ya. Saya dulu waktu masih aktivis itu sudah berhasil kita advokasi sejumlah gerakan-gerakan peduli disabilitas, sehingga gubernur waktu itu membangun fasilitas akses dengan guidance block kantor gubernur. Ya, betul. Tapi waktu kita melakukan pengecekan, ternyata guidance block yang dibangun di kantor gubernur itu saya nilai itu pemborosan karena tidak seperti itu yang kita maksud guidance block. Hanya kebetulan mungkin perancangnya itu lihat gambar sekitar, sehingga dia kemudian mereka-reka mungkin seperti ini. Akibatnya fasilitas ini menjadi sia-sia. Coba misalnya kalau waktu itu Pak Gubernur bilang begini, Bimpo, coba bikinlah seperti ini, tapi sebelumnya hubungi dulu kawan-kawan disabilitas ya. Disabilitas mereka lebih tahu seperti apakah fasilitas yang mereka butuhkan. Mungkin kalau itu dilakukan fasilitas seperti ini tidak menjadi sia-sia, karena mungkin taruhlah misalnya institusi disabilitas yang memang paham sekali dengan soal itu akan memberikan berbagai masukan, advice, sehingga fasilitas itu akan didesain sesuai dengan standar itu. Tapi kan kenyataannya tidak. Kayaknya memang tidak pernah dilibatkan begitu Pak Sahar ya? Nggak pernah. Jadi bagaimana mau mencapai tingkat kematangan, kemapanan sebuah kebijakan ya? Dari pelaksana saja sudah punya etika yang kurang begitu mulia. Mungkin dia berpikir, wah ini kalau menghubungi disabilitas ini, wah urusan jadi lama lagi. Wah belum lagi mereka mesti akan dikasih honor dan seterusnya. Buat saja. Kan begitu cara pikirnya. Nah, sehingga banyak aksesibilitas yang kita saksikan di berbagai sudut-sudut kota Makassar misalnya, bisa dianggap itu sebagai aksesibilitas sia-sia. Karena tidak seperti itu ya. Pernah juga saya temukan ada toilet yang ditulis itu for disabled misalnya ya. Begitu saya cek, saya ketawa-ketawa ya, oh inilah bukti orang membangun itu serampangan. Sehingga hasil pembangunan itu yang katanya ditujukan pada disabilitas, tapi kenyataannya dari berbagai fasilitas akses disabilitas misalnya di bandara ya. Setiap kali saya melintas di bandara misalnya, semua yang disebut fasilitas itu justru tidak dinikmati oleh disabilitas, dinikmati orang lain gitu, yang tidak berhak gitu ya. Itu berbeda, itu bedanya dengan misalnya negara-negara maju. Kalau tertulis itu for disabled, maka yang bukan disabled tidak boleh masuk gitu ya. Tapi anehnya kalau di Indonesia mungkin lebih, wah ini kan menganggur ini, kalau tidak berapa sekian itu kita yang di sini, ya sudah dipakai saja gitu ya. Sebetulnya itu boleh-boleh saja, tapi persoalan yang muncul kemudian adalah desain yang terpasang dalam fasilitas akses itu sama sekali tidak memenuhi apa yang distandarkan, sehingga itu menjadi fasilitas sia-sia. Bisa dibilang itu disabilitas, tapi ternyata desainnya tidak seperti itu. Jadi ya namanya dibuat asal jadi. Nah itu tadi masalah fasilitas fisik ya, bagi pemenuhan hak.
Nah, ini kemudian pertanyaan juga bagaimana dengan kesejahteraan. Ini kan menjadi salah satu bentuk perjuangan juga nih, ya, para rekan-rekan penyandang disabilitas, bagaimana memperjuangkan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas, ya. Bagaimana kemudian Anda sudah mengatakan tadi memperoleh pekerjaan, ya. Nah, sedangkan di instansi pemerintahan saja terkadang mereka masih kesulitan, masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang coba untuk mempermainkan. Lalu bagaimana dengan sektor swasta? Undang-undang kemudian sudah yang mewajibkan bahwa ada juga perlu bagian dari penyandang disabilitas begitu. Nah, lalu bagaimana kemudiannya? Apa sih yang mesti dilakukan dan apa sih poin-poin yang menurut Pak Sarudin Daming ini perlu diimplementasikan ketika berbicara masalah ukuran kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas ini, Pak Sar? Oke, jadi sebentar Pak Bim. Bagaimana karena saya tukar hati dulu karena ini aku sudah mau lobet. Oh, baik. Menghubungi yang lain dulu. Iya, okay. Iya. Oke. Kayaknya kita rehat dulu pendengar ya. Saya akan coba untuk rehat sejenak bersama Pak Sarudin Daming. Kita kembali saat lagi tetap di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Seru sekali dialog saya pada pagi hari ini ya. Dan kita masih membahas komitmen pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oke. Nah, selain hak tentunya perlu juga dipertimbangkan dan juga perlu diperjuangkan bagaimana kemudian kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Nah, sebenarnya ukuran kesejahteraan itu seperti apa sih sebenarnya? Saya sudah kembali bersama Pak Sarudin Daming. Baik, Pak Sarudin Daming, ini kita berbicara lagi masalah kesejahteraan selain hak-hak juga ya. Nah, jangan sampai kemudian ukuran kesejahteraan itu hanya pada masyarakat tertentu saja begitu. Nah, bagaimana sebenarnya ukuran kesejahteraan yang diperjuangkan begitu oleh saudara-saudara penyandang disabilitas, Pak Sarudin? Jadi kita bisa
menakarnya dari tingkat penghasilan. Oke. Rata-rata disabilitas kita ngukurnya dari disabilitas yang ada di Makassar. Ya. Nah, di Makassar ini kita membaca statistik, kurang lebih disabilitas di Makassar sekitar 3.000-an. Betul. Sekitar 3.000-an, mungkin bisa berkembang, bisa bertambah. Ya. Dari 3.000 ini, ternyata kalau kita telusuri secara detail lagi, hanya kurang dari 10% yang hidup di atas yang kita sebut sebagai sejahtera. Sejahtera, oke. Ya, di atas sejahtera. Mereka sudah punya penghasilan sendiri, ada yang menjadi pegawai tetap, ada yang berusaha mandiri. Selebihnya masih ada yang berakhir di jalan. 90% bahkan lebih itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Misalnya kita ambil contoh untuk teman-teman tunanetra di Makassar ya, kebanyakan profesinya tukang pijat. Profesi teman-teman tunanetra di Makassar itu adalah juru pijat. Iya, betul. Teman profesional. Oke. Ya. Ada seorang di RRI Makassar di masjid biasanya. Makassar. Tapi mereka semua bahkan ini memberitahu saya bahwa ini mereka salah satu elemen yang penting ya, karena ini hampir jumlah pasien yang mereka layani itu sangat menurun secara drastis ya, hingga mencapai angka 100%. Sehingga disabilitas netra ini banyak kemudian terpaksa melakukan berbagai macam dengan banting setir ya. Kayak masyarakat ya, karena memilih untuk menjadi jual kerupuk ya dengan cara berkeliling. Iya, betul. Banyak sekali, Pak. Iya. Itu adalah satu-satunya cara ya untuk mengatasi mereka. Sementara tingkat kepedulian pemerintah untuk membantu mereka itu hampir dibilang tidak ada. Iya. Tidak ada. Saya bilang, bagaimana dengan bantuan pemerintah? Bilang, Pak, jangan ditanya bantuan pemerintah, Pak. Bantuan pemerintah itu biasanya hanya datang kalau dekat-dekat kampanye. Ya, biasa kita dijanjikan ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya menurut pandangan Anda nih Pak Sarudin Daming ya, mereka ini yang taruhlah disabilitas netra begitu, bentuk apa sih yang bisa diberikan kepada mereka ya, karena Anda katakan tadi kita lihat realita yang ada bahwa kebanyakan mereka banyak yang sebagai tukang pijat. Akhirnya profesi itu pun sejak masa pandemi ini akhirnya pupus begitu karena mungkin tidak ada lagi pasien ya, banyak yang berjualan kerupuk. Nah, entah pun terkadang ada orang iseng yang menjahili mereka. Nah, bagaimana sih kemudian harusnya ya untuk menangani mereka ini, bagaimana kemudian bentuk bantuan yang harus diberikan atau keterampilan apa sih yang bisa mereka lakukan begitu Pak Sarudin Daming, yang ini perlu didorong supaya mereka pun nantinya ke depan bisa mandiri begitu? Sebetulnya mereka ini kan perlu mendapat komunikasi ya. Karena begini, sering sekali bantuan yang diberikan untuk pembinaan dan pemberdayaan itu menurut saya itu tak lebih hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran saja. Tidak berbasis pada kebutuhan. Harusnya kan misalnya ya, disabilitas ini diajak berdialog dulu. Teman-teman ini apa sebetulnya yang paling dibutuhkan, kami cepat. Tapi kan tidak seperti itu kalau pemerintah bicara. Itu sudah untuk platform, sudah ada nomenklaturnya bahwa anggaran itu sudah dibuat seperti ini, kan tidak bisa diputar-putar, tidak bisa dialihkan. Oh, sebetulnya bukan begini Pak, kalau untuk kami itu cocoknya gini. Nah, coba bayangkan beberapa tahun lalu pemerintah itu pernah memberikan bantuan dalam bentuk, ya saking semangatnya nih pemerintah ya,
dalam bentuk peralatan mesin jahit kepada disabilitas yang ada di tempat saya dulu. Iya. Banyak itu tidak tahu, ada sekitar 30 unit jahit. Saya kemudian senyum-senyum sambil berpikir-pikir, 5 toileter itu apa yang pernah bisa menjahit gitu ya. Tapi kita terima saja itu, diterima saja depan Ripola karena anggarannya sudah seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata pemerintah ketika ada kebijakan untuk pemberdayaan di mereka maksud seperti itu. Main hantam promo gitu, tanpa melalui proses cair dulu. Iya. Itu membutuhkan. Nah, pokoknya sudah ada dalam mata anggaran, ya sudah. Tidak bisa diputar-putar. Nah, waktu kita misalnya, yang dulu bersebelah itu tidak efektif, kita maunya sebenarnya kayak gini. Maaf, kita cuma menyalurkan dana, kita juga tidak tahu apa-apa. Pokoknya itu sesuai dengan perintah atasan, ya mau bagaimana lagi coba. Begitu kan? Jalurnya birokrasi itu seperti itu. Sehingga upaya untuk pemberdayaan itu tidak pernah mencapai sasaran karena yang dilakukan itu hanya tentu serampangan dan tidak berbasis pada kebutuhan, tapi berbasis pada kenyamanan yang pembeli. Ekonomi sosialisme itu dia mandu itu ya. Jadi kami disabilitas ini akan mengalami pemberdayaan secara pemerintah melihat harga itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau menurut iman saya harus ada kerelaan pemerintah dulu untuk mendengarkan, ya, mempersilahkan bisa untuk menyampaikan yang mereka butuhkan. Nah, kalau itu terjadi, saya yakin bisa itu tahu masing-masing potensinya. Kita tahu potensi apa yang mereka bisa kembangkan, ya. Nah, misalnya kita tidak bisa menyeragamkan kan itu karena di manusia itu beragam potensi yang Allah anugerahkan yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, saya dulu waktu mengelola organisasi, saya tanya satu-satu, kamu cocoknya nanti kalau misalnya saya ada bantuan, kamu memerlukan apa? Oh, saya memerlukan kipas angin. Apa kipas angin gitu? Ya karena saya begini. Oh gitu. Nah, kemudian kalau kamu membutuhkan apa? Kalau saya butuhkan itu Pak. Kita ini tidak boleh tahu bahwa disabilitas itu di buku rata dan seterusnya. Nah, tapi jangan lupa bahwa sering juga persoalan itu tidak selamanya berasal dari pemerintah. Bisa juga sebetulnya berasal dari masyarakat. Ada stigma yang masih melekat kuat di masyarakat itu yang juga sampai hari ini ikut menggusur disabilitas itu dari tingkat kesejahteraannya. Misalnya begini, di sebuah desa di Sopi ya, antara Sopi dengan Batu Batu, saya memberikan informasi di Batu Batu ini ada desa yang namanya Laringgi. Mudah-mudahan negara kita kenal di desa ya. Tidak bukan di desa atau kampung ya. Desa Laringgi namanya. Desa Laringgi. Di Laringgi ini ada pusat rehabilitasi mantan kusta, jadi ex kusta ya. Mereka direhabilitasi di situ. Setelah direhabilitasi, mereka difasilitasi oleh pemerintah untuk diberi pemberdayaan melalui pemberdayaan ikut mereka diberdayakan untuk ternak ayam petelur. Iya, ayam petelur. Itu buktinya maka produksi telur mereka ini sudah dipasarkan di berbagai sentra pemasaran di sekitar di Laringgi dan sekitarnya. Nah, di sini timbul masalah karena ternyata masyarakat yang tahu kalau telur yang dipasarkan di Laringgi itu berasal dari ex-kusta, maka akhirnya telur-telur tidak ada yang terbeli. Kasihan. Baik. Bukan cuma di Laringgi, termasuk juga desa-desa lain ada di sekitarnya. Jadi orang kalau tidak tanya, ini telurnya dari mana? Di Laringgi.
langsung coba beli. Oke. Gitu, ya. Ini yang menghapus stigma juga perlu untuk perlu perjuangan yang ekstra keras juga ini begitu Pak Sarudin ya. Baik. Kalau di Makassar lain lagi. Kalau di Makassar itu bukan PT-PT, betul-betul menurut saya perlu dibina. Kenapa? Karena itu PT-PT seringkali ada, tidak semua ya, seringkali anak-anak disabilitas kita itu melaporkan ya, mereka kalau pagi mau PT-PT, kita ada yang mengambil ya, kita ada yang mengambil ya, selama sekali baik. PT-PT saya mau ambil. Satu hari saya datang PT-PT, saya kan waktu PT-PT itu sudah meminggir untuk mengambil penumpangnya, tapi tiba-tiba dia jalan lagi, padahal penumpangnya belum sempat naik. Tapi saya kemudian ketahui kalau ternyata penumpangnya itu seorang disabilitas. Saya tanya itu sopir, Pak, kenapa tidak kita ambil tadi itu penumpang? Dia bilang begini, bagaimana Pak? Soalnya itu yang bikin dan Pak. Buang-buang. Baik. Satu hari. Jadi dia kemudian keyakinan, mengambil penumpang seperti itu pembawa sekali. Baik. Iya, terakhir Pak Sarudin Daming, ya karena waktu kita terbatas, mungkin apa nih harapan Anda Pak? Bagaimana supaya hak-hak dari penyandang disabilitas ini bisa terpenuhi? Perjuangan seperti apa lagi yang mesti dilakukan? Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah terus melakukan penanggulangan, mengangkat disabilitas ini di wacana publik seluas-luasnya sehingga itu menjadi memancing lagi publik. Karena menurut saya sampai hari ini masyarakat dalam berbagai lapisan itu belum memiliki kesadaran dan empati serta pemahaman yang siratal mustaqim ya, yang lurus dan konstruktif tentang disabilitas. Tidak dapat disangka jangan masyarakat awam, kalangan intelektual, kalangan agamawan, apalagi pejabat masih banyak yang memahami disabilitas setunggal dengan pengetahuan minimnya itu, sehingga ketika mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan fakta, mengeluarkan teori-teori, cenderung disabilitas. Jadi tidak membangun peradaban dan bangun perusahaan. Nah, kedua, itu kita perhatikan perhatian media mainstream ini, saya kira yang selalu konsisten untuk menyuarakan informasi itu baru RRI. Karena RRI kayaknya masih dihitung jari ya. Baik. Sehingga ini juga mencerminkan bahwa tingkat perhatian dan kepedulian berbagai elemen ya masyarakat, terutama kalangan penyelenggara media itu masih sangat minim, sehingga bagaimana masyarakat lebih mengenal disabilitas kalau media yang sehari-hari mengungkap di masyarakat informasi mengangkat isu-isu ini ya. Nah, kemudian yang harus dilakukan juga gerakan-gerakan advokasi. Dari masyarakat ya, dan bersama disabilitas sendiri. Jadi kalau disabilitas sendiri melakukan gerakan advokasi, kalau tidak bersama-sama dengan masyarakat itu tentu menimbulkan ketimpangan. Jadi perlu juga masyarakat ikut membantu ya. Ketika misalnya ada disabilitas yang didiskriminasi di pesawat, harus masyarakat itu spontan untuk memprotes. Tapi masalahnya justru terbalik, kadang-kadang disabilitas disuruh turun, kita mau jangan halang-halang ini. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat sendiri juga tidak begitu terlihat. Lagi misalnya kalau masyarakat dalam melihat fenomena destruktif, ada sekolah yang menolak disabilitas, diam saja itu. Guru-guru hanya bilang, ya kita kan orang kita berbuat apa-apa. Dia tidak mau memperjuangkan, nggak boleh begitu. Hari-hari mengajarkan tentang moral, masa begini kita tolak dan seterusnya. Gitu, ya. Pak Sarudin Daming, harus lakukan penguasaan sedemikian rupa dengan melibatkan seluas
elemen Baik. masyarakat. Baik Pak Sarudin Daming, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Sarudin Daming sudah bergabung bersama RRI pada pagi hari ini. Terima kasih. Iya, sukses selalu, selamat beraktivitas kembali Pak Sarudin Daming. Yang Ya. hari ini merayakan Hari Disabilitas Internasionalnya ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sarudin Daming. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Sahrudin Daming SHMH ya, masyarakat penyandang disabilitas, pakar hukum juga. Nah, baik, saya cukupkan sampai sini pendengar dialog lintas Makassar pagi. Tapi sebelum itu kami hadirkan dulu satu informasi dari reporter kami Iin Fahreni mengenai penyerahan DIPA 2022 dan TKDD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saat ini ada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran 2022. Saya segera akan bergabung bersama dengan rekan Iin Nur Fahreni langsung dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, siap. Live ke? Oke, baik pendengar, saya segera bergabung bersama reporter RRI Iin Fahreni. Iin, informasi Anda, silahkan. Iya, sekarang saat ini pemerintah provinsi dalam hal ini PLT Gubernur menyerahkan DIPA dan TKDD sendiri kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dapat saya laporkan bahwa sementara diserahkan kepada kabupaten untuk pemerintah kabupaten dan kota. Bisa sebentar saya sambungkan kembali untuk mendengar langsung pemberian dan TKDD. Iya, baiklah pendengar, itu laporan sementara dari Iin Nur Fahreni terkait dengan pemberian DIPA tahun 2022. Saya cukupkan sampai sini persamaan kita dalam dialog lintas Makassar pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM.